Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Astekrada dengan stambuk Q1A119035 kelas ITPA 2019. Dalam video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai Saccharomyces cerevisiae sebagai salah satu protein sel tunggal. Yang pertama mengenai definisi Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae adalah golongan yeast dan salah satu protein sel tunggal yang telah lama dikembangkan. Saccharomyces adalah genus dalam kerajaan jamur yang mencakup jenis ragi. Salah satu contoh dari genus ini adalah spesies Saccharomyces cerevisiae yang digunakan dalam pembuatan anggur, roti, dan bir. Saccharomyces cerevisiae termasuk hamir kelas Ascomycetes yang banyak mengandung protein, karbohidrat, dan lemak sehingga dapat dikonsumsi oleh manusia dan hewan guna melengkapi kebutuhan nutrien sehari-hari. Saccharomyces cerevisiae juga mengandung vitamin, khususnya vitamin B kompleks. Selanjutnya, ciri-ciri Saccharomyces cerevisiae. Yang pertama, mikroorganisme yang bersel tunggal dengan panjang 1-5 mikrometer sampai 20-50 mikrometer dan lebar 1-10 mikrometer. Yang kedua, bersifat fakultatif anaerobik. Yang ketiga, berkembang biak secara seksual dan aseksual. Yang keempat, habitatnya kosmopolitan dan mudah dijumpai pada permukaan buah-buahan, nektar bunga dalam cairan gula, dan ada pula ditemukan pada tanah dan serangga. Dan yang kelima, bentuk sel kamir bermacam-macam. Adapun morfologi Saccharomyces dapat dilihat pada gambar 1. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan Saccharomyces cerevisiae. Yang pertama, nutrisi. Menurut Mansur tahun 1998, Saccharomyces cerevisiae memerlukan media dan lingkungan yang sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Unsur-unsur yang dibutuhkan adalah karbon, nitrogen, hidrogen, oksigen, fosfor, potasium, zat besi, dan magnesium. Yang kedua, keasaman atau pH. pH optimum untuk pertumbuhannya adalah 4,5 sampai 5,5. Yang ketiga, suhu. Temperatur pertumbuhan yang optimum untuk Saccharomyces cerevisiae adalah 25 sampai 30 derajat Celcius. Dan yang keempat, oksigen. Udara dibutuhkan dalam proses pembibitan sebelum fermentasi untuk pengembangbiakan sel yeast. Selanjutnya, kelebihan Saccharomyces cerevisiae. Kelebihan yang dimaksud adalah kelebihan setelah mikroorganisme ini diproduksi. Yang pertama, mikroorganisme ini cepat memperbanyak diri dan mudah dikulturkan. Yang kedua, tahan terhadap kadar alkohol yang tinggi. Yang ketiga, mempunyai sifat stabil. Dan yang keempat, cepat mengadakan adaptasi. Kemudian berikut ini diagram alir produksi Saccharomyces cerevisiae. Yang pertama dengan pembuatan medium YPD. Medium yang biasa digunakan untuk menumbuhkan Saccharomyces cerevisiae adalah yeast extract peptone dextrose atau YEPD dan yeast extract peptone glycerol atau YEPG. Medium YEPD dibuat dari campuran ekstrak hamir, pepton, dextrosa, dan aquades. Semua bahan dimasukkan ke dalam beker gelas dan diaduk hingga homogen. Campuran tersebut kemudian dimasukkan ke dalam botol selai sampai volume 150 ml. Kemudian botol selai ditutup dengan busa dan aluminium foil. Kemudian disterilkan dengan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Kemudian medium didinginkan dan setelah itu siap diinokulasi. Yang kedua, pembuatan medium limbah tahu air kelapa. Nah, kedua medium ini dipilih karena sangat potensial sebagai sumber karbon. Medium dibuat dari limbah cair tahu dan air kelapa dengan 3 macam perbandingan sampai volume 150 ml. Selanjutnya, kedua bahan ditambah ampas tahu sebanyak 1,5 gram dan 2,5 gram. Kemudian ketiga bahan tersebut diaduk hingga homogen dan disaring lalu dimasukkan ke dalam botol selai. Botol selai lalu ditutup dengan busa dan disterilkan dengan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Kemudian setelah dingin siap diinokulasi.
Yang ketiga, penumbuhan Saccharomyces cerevisiae pada medium YEPD dan medium limbah tahu air kelapa. Nah, penumbuhan Saccharomyces cerevisiae pada medium YEPD dan limbah tahu air kelapa berdasarkan metode dari Amaria dan kawan-kawan pada tahun 2001. Pada medium YEPD dan medium limbah tahu air kelapa, Saccharomyces cerevisiae disuspensikan dalam aqueous steril dengan kepadatan 106 sel per mililiter, kemudian masing-masing medium dalam botol diinokulasikan dengan 1 ml suspensi. Selanjutnya, medium YEPD maupun medium limbah tahu air kelapa diinkubasi ke dalam inkubator pada suhu 30 derajat Celcius selama 20 jam. Yang keempat, pengukuran pH medium. Pengukuran pH medium YEPD dan limbah tahu air kelapa dilakukan pada jam ke-24, 48, dan 72 serta 96 jam dengan menggunakan pH meter. Selanjutnya yaitu penghitungan jumlah sel Saccharomyces cerevisiae. Penghitungan jumlah sel ini dilakukan setiap 24 jam berdasarkan metode dari Haditomo dengan alat hemositometer pada mikroskop cahaya. Selanjutnya yang terakhir, pembuatan serbuk sel-sel Saccharomyces cerevisiae. Nah, pembuatan serbuk sel-sel ini berdasarkan pada metode Amaria dan kawan-kawan tahun 2001, di mana sel-sel Saccharomyces cerevisiae dipanen saat pertumbuhan optimal dengan melakukan sentrifugasi 3000 rpm sebanyak 2 kali yang masing-masing selama 10 menit. Kemudian endapan dicuci dengan cara diberi aquades dan disaring dengan kertas saring Whatman nomor 40. Kemudian sel dikeringkan pada suhu 50-60 derajat Celcius selama 3 hari. Setelah kering, dilakukan penggerusan sel, kemudian serbuk yang dihasilkan ditimbang barat kering selnya dan dianalisis kandungan proteinnya. Selanjutnya yaitu komposisi kimia Saccharomyces cerevisiae. Nah, komposisi kimia Saccharomyces cerevisiae terdiri dari protein kasar 50-52%, karbohidrat 30-37%, lemak 4-5%, dan mineral 7-8%. Menurut Suryawiria tahun 1990 melaporkan bahwa komposisi kimia sel kamir yang hampir sama pada tabel 1 dan kandungan asam amino hampir sama pada tabel kedua. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.